Oke, kembali lagi pada channel Solo English Center ya. Pada video kali ini kita akan bahas tema yang agak berbeda dari biasanya. We are not talking about grammar or TOEFL, tapi satu hal yang menjadi momok atau ending bagi teman-teman yang sedang kuliah ya. Apa itu? Ya, kita akan bahas mengenai skripsi. Yuk para pejuang skripsi silahkan ditonton ya. Nah, ini adalah hal yang teman-teman perlu ketahui dan wajib ketahui sebelum mengerjakan skripsi ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengetahui apa yang akan ditulis ya. Jadi sebelum menulis, baiknya teman-teman itu mengetahui tema apa, topik apa, masalah yang akan diangkat ya. Karena begini, ada juga yang mahasiswa itu mengajukan judul skripsi tanpa tahu apa yang ditulis. Dia hanya menulis dua alternatif judul, tapi ketika datang ke dosen pembimbing, ketika ditanya, ini apa ini? Metodenya metode apa? Pengertiannya apa? Enggak tahu. Nah, itu kan repot kalau kayak gitu ya. Jadi yang bikin lama itu bukan dosbingnya, tetapi dari sisi mahasiswanya, meskipun ada juga yang dari dosbingnya ya. Yang pertama, kuasai atau pahami betul apa yang akan ditulis ya. Yang kedua adalah kalau kita sudah mendapatkan tema itu bisa dari lapangan atau dari teori ya. Kalau sudah mendapatkan tema atau masalah atau topik tertentu, langkah kedua adalah kita harus memiliki banyak referensi. Nah, referensi itu apa? Referensinya bisa kita ambilkan dari jurnal, bisa jurnal internasional atau jurnal nasional. Yang kedua, referensi dari sumber-sumber buku. Sehingga apa? Ketika kita menulis skripsi, itu kita memiliki bekal yang cukup ya. Jadi bukan hanya kita ujuk-ujuk bahwa masalah tanpa tahu mau kita apakan masalah tersebut, tapi kita sudah punya referensi. Misalkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, ternyata dengan masalah ini, dengan metode ini nanti akan saya buat begini. Akan saya arahkan ke menjadi PTK, akan saya arahkan menjadi eksperimental, akan saya arahkan menjadi kualitatif atau deskriptif kualitatif. Nah, dengan bekal-bekal previous tadi, nanti teman-teman akan memiliki pandangan kira-kira dari tema ini yang belum diambil itu apa sih? Saya bisa masuknya bagian mana? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Itu previous tadi ya. Jadi penting untuk bisa menemukan novelty dari suatu penelitian ya. Nah, yang kedua, dari referensi dari buku-buku. Nah, setelah mendapatkan tema, topik, masalah, juga penting teman-teman untuk menemukan kira-kira teori mana yang bisa digunakan untuk mensupport topik tersebut. Terutama kalau nanti membicarakan mengenai kualitatif ya, karena kualitatif itu nanti alat bedahnya adalah teori. Jadi jangan sampai teorinya tidak ada. Repot nanti ya. Nanti akan kita bahas tersendiri mengenai teori ya. Nah, kalau sudah dua-duanya itu, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah teman-teman itu perlu mengerucutkan kembali, sudah ada tema, sudah ada masalah ya, sudah ada teori. Nah, kira-kira nanti mau diarahkan goalnya itu seperti apa? Ya, kalau sudah ketemu risk problemnya, misalkan oh ternyata dengan tema seperti ini, dengan referensi seperti ini, nanti potensi yang masih mungkin akan saya garap adalah pada bagian problem statement yang seperti ini. Oh, kemarin ternyata sudah digarap pada eksperimental, maka nanti saya akan masuk pada bagian korelasi atau pada bagian kualitatif seperti itu ya. Jadi setelah menemukan itu, kita akan masuk ke bagian problem statement atau tujuan. Pun demikian, ketika sudah menemukan tujuannya, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu we have to decide what kinds of design penelitian seperti apa yang akan kita angkat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah ketemu desain, otomatis itu nanti akan berefek kepada bagaimana cara kita mengumpulkan data. Kemudian kira-kira nanti cara analisisnya bagaimana.
kemudian trustworthiness of datanya bagaimana, sehingga ketika keseluruhan itu nanti sudah siap, gambaran awalnya sudah siap, kita tidak mencari sesuatu yang sempurna ya, tetapi paling tidak kita punya gambaran yang komprehensif mengenai apa yang akan ditulis. Nah, kalau semua itu sudah ditulis, sudah siap, maka nanti teman-teman maju. Biasanya ke Kaprodi itu masih ada 2 atau 3 judul. Nah, kemudian nanti maju ke pembimbing, teman-teman akan ditanya, Mbak, Mas, yang kamu condongnya lebih mudah kamu kerjakan yang mana? Oh, yang ini Pak, begitu ya. Jadi misalkan kamu maju ke pembimbing, itu pun topik yang kamu angkat itu sama. Jangan sampai nanti topik 1 kamu akan membahas mengenai eksperimental, judul yang lainnya kamu membahas mengenai deskriptif. Artinya di sana kamu masih belum yakin arahmu mau kemana ya. Ekspertismu itu kemana. Nah, seperti itu ya. Jadi pilihan judul pun itu nanti juga harus kamu sesuaikan. Kalau misalkan eksperimental ya eksperimental, kalau kemudian mau mengangkat kualitatif ya kualitatif, seperti itu. Nah, itulah kira-kira hal yang bisa diperhatikan sebelum teman-teman itu nanti menyusun sebuah skripsi, membuat sebuah proposal, sehingga nanti tidak terkendala, di jalan itu tidak lama-lama, dengan bekal yang cukup, dengan memiliki bacaan yang cukup, referensi yang cukup, insya Allah nanti tidak akan lama. Ya, jadi dosen tidak mempersulit, malah senang. Kalau Mbak kamu harus cari ini, tek langsung. Mbak kamu revisi di sini langsung ketemu. Nah itu dosen senang ya. Oke, itu saja saran atau hal-hal yang perlu kamu ketahui sebelum menyusun skripsi. Tetap semangat para pejuang skripsi, kan batik.